This meeting is being recorded. Ready. Assalamualaikum. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran, kedengeran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Data Mining kelas SJA1 ingin menyampaikan progres final project Data Mining 1. Dengan saya, Yesika Widyastuti dengan NIM 164231030 dan teman saya, Dimas Ningsih dengan NIM 164231006. Dan saya, Devina Yosefin dengan NIM 16423124. Saya Betari Diva Kalena Putri dengan NIM 164231015. Dan saya Radam Gumelar dengan NIM 164231032. latar belakang penelitian. Industri perfilman mengalami pertumbuhan yang sangat pesat seiring dengan meningkat akses masyarakat terhadap berbagai platform hiburan. Selama beberapa tahun terakhir, industri perfilman global menunjukkan perkembangan yang sangat menarik dengan hadirnya berbagai film dari beragam genre dan kualitas produksi. Di tengah persaingan yang semakin ketat ini, penilaian publik terhadap film menjadi faktor penting dalam menentukan posisi film di mata penonton. Salah satunya adalah melalui indikator rating. Penelitian ini menganalisis hubungan antara genre, rating, dan jumlah produksi menggunakan metode clustering, yaitu dengan Kemis dan DB-Scan, untuk mengungkap pola preferensi dan kejenuhan penonton. Hasilnya diharapkan bantu produsen memahami tren dan membuat keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya, rumusan masalah di sini ada 4. Yang pertama, genre apa yang paling dominan pada film-film top rate tersebut? Yang kedua, kapan dan di mana film-film top rate tersebut paling banyak diproduksi? Yang ketiga, bagaimana pengelompokan film-film top rate berdasarkan kesamaan atribut? Dan yang terakhir, apa karakteristik dari tiap cluster tersebut? Next. Selanjutnya, tujuan dari penelitian yang kita lakukan yang pertama, untuk mengetahui genre film yang paling dominan pada film-film top rate. Yang kedua, mengetahui bagaimana pengelompokan film top rate berdasarkan rating dan genre. Yang ketiga, mengetahui secara umum, mengetahui karakteristik umum dari masing-masing klaster film yang terbentuk. Dan yang terakhir, untuk mengetahui waktu dan lokasi film-film top rate diproduksi. Kemudian, pada penelitian ini kami menggunakan sumber data yaitu data primer yang diperoleh melalui proses web scraping dari situs web IMDb yang merupakan situs web yang berisi database film. Kemudian total data dari proses scraping ini yaitu sebanyak 250 data film. Kemudian pengambilan data ini kami lakukan menggunakan bahasa Python dengan bantuan beberapa library seperti Request, Beautiful Soup, JSON yang memungkinkan penelusuran dan ekstraksi data dari halaman web IMDb secara otomatis. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, aku mau izin share screen. Hmm, wait, sebentar. Udah masuk kah? Oke. Nah, di sini website yang kami scraping itu dan data yang kami dapatkan itu dari IMDb, yaitu khususnya di top 250 movies. Jadi, dari website ini itu kami mendapatkan beberapa variabel atau beberapa fitur data yang kami dapatkan.
yaitu adalah ada title, kemudian ada tahun rilisnya, dan juga ada durasi filmnya itu berapa. Kemudian di sini ada sertifikat sertifikat usia atau batas usia yang siapa yang bisa usia berapa yang bisa nonton film ini. Terus juga ada ratingnya. Kemudian di sebelah rating itu kita mendapatkan juga votes-nya. Jadi kayak jumlah vote yang didapatkan untuk film ini tuh berapa. Kemudian kami juga mendapatkan hasil scraping itu, kami mendapatkan genre dari film ini itu eh, apa. Kita bisa mungkin kalau diklik satu kayak gini, bentar masih loading. Nah, di sini tuh nanti akan ada bagian yang juga kita mengambil dari sini tuh eh, asal asal country-nya, atau kayak film ini tuh diproduksi oleh negara mana seperti itu. Nah, di sini banyak data yang bisa kami ambil, tapi kami hanya mengambil beberapa fitur tersebut. Kemudian mungkin saya akan menjelaskan sekilas untuk scrapingnya itu bagaimana. Ini udah munculin halaman collab-nya belum? Atau masih di MDB? Udah. Oke. Nah, dari hasil scraping itu, kami itu tadi seperti yang sudah dijelaskan teman saya, kita menggunakan import request, Beautiful Soup, JSON, di mana di sini itu mengambil URL-nya, kami mengambil file JSON dari URL ini, dari URL top 250 movies itu. Nah, dari file JSON itu kita mengambil lagi seperti di sini tuh mengambil lagi URL movie per title-nya. Jadi kita di sini tuh request itu untuk lebih masuk lagi ke file HTML-nya di per URL-nya. Jadi kita mendapatkan kayak title, genre, tahunnya, country-nya itu dari kayak diambil lagi di setiap URL dari filmnya, dari masing-masing film itu. Nah, yang kami dapatkan itu eh kita lihat sekilas itu seperti ini. Jadi ada title, rating, genre. Genre itu masih banyak, misalnya kayak satu satu film itu bukan hanya satu genre aja, terus habis itu ada ta- tahunnya, rilisnya kapan, durasi, sertifikat usianya, votes, country, dan ada deskripsi juga. Nah, di sini tadi kami sudah melihat, coba ngecek juga apakah dari hasil scraping itu masih ada missing value-nya atau enggak. Ketika dicek ternyata masih ada di bagian year sama sertifikat usia itu. Nah, karena missing value-nya itu hanya sedikit dan yang kami dapatkan juga hanya 250 movies-nya aja. Jadi untuk missing value ini itu juga kami lakukan imputasi juga manual. Jadi kayak melihat dari websitenya, misal movies ini masih ada yang kosong, datanya kita langsung lihat aja di websitenya, ternyata oh ini di bagian year-nya sebenarnya dia ada tahun ini. Kita tinggal masukin aja ke file Excel-nya tadi, file yang didapatkan dari hasil scraping ini. Terus sama usianya juga langsung kami input aja secara manual. Terus habis itu kita dapatkan kalau sudah tidak ada missing value-nya. Jadi tinggal kita proses di prepo selanjutnya dan proses analisisnya. Mungkin untuk eh, metode analisis yang akan kami gunakan itu mungkin akan dijelaskan secara singkatnya oleh teman saya, Radam. Stop share. Nah, oke. Jadi untuk analisis yang akan kami lakukan, kami akan melakukan dua metode, yaitu dengan menggunakan
K-means dan juga DBScan. Kenapa kita menggunakan dua metode tersebut? Karena dua metode ini adalah dua metode clustering yang memiliki cara penanganan yang berbeda-beda, di mana K-means itu membutuhkan nilai K untuk membagi tiap klasternya, sedangkan DBScan tidak. Dan juga dari dua metode ini pun memiliki ciri khas yang berbeda, di mana salah satu metode itu sensitif terhadap outlier, sehingga kita ingin mengidentifikasi apakah metode K-means itu lebih cocok digunakan untuk menganalisis data kita atau malah sebaliknya, yaitu metode DBScan lebih cocok untuk menganalisis data yang sudah kita kumpulkan. Baik, eh, mungkin itu saja progres yang bisa kelompok kita sampaikan di sesi kali ini. Untuk perkembangan lebih lanjutnya akan kami sampaikan di update progres kedua. Terima kasih.